Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i mu'minina muslimina wa muslimat mu'minina wa mu'minat wa khususan ala kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syahida lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 860. Qalilul fiqhi khairun min kathiril ibadah wa kafa bil mar'i fiqhan idza 'abadallah wa kafa bil mar'i jahlan idza ujiba bi rabbi. Qalilul fiqhi, sedikitnya pengetahuan ilmu agama. Khairun itu lebih baik min katsiril ibadati, dibanding dengan banyak ibadah yang tanpa ilmu. Sedikit ibadah tapi didasari dengan ilmu itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tapi tidak didasari dengan ilmu. Dalam hadis lain sebagai penguat, al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Ibadah itu kalau tidak didasari dengan ilmu, mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak diterima. Ibadahnya banyak, semangat, tapi ilmunya kurang. Nah, itu lebih baik sedikit ibadah tapi memang benar-benar dia tahu ilmunya. Minimal tahu syarat rukun, kemudian yang membatalkan. Minimal itu syaratnya, rukunnya, yang membatalkan. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi saat lagi ibadah. Nah, kemudian dia tahu batalnya, hal-hal yang merusak ibadahnya. Nah, ibadah yang setiap hari kita lakukan, sholat. Ya, kita harus tahu syaratnya orang sholat itu apa? Islam, balik, suci, madhep kiblat, itu syarat. Kalau rukun ya mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam. Terus yang membatalkan minimal 3 itu untuk diketahui dari semua ibadah. Puasa yo, zakat yo. Lah kalau nggak mengetahui 3 itu minimal itu syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, yo ibadahnya nggak bernilai, hanya ikut-ikutan. Pokoknya orang ikut begini aja. Wa kafa bil mar'i fiqhan, dan cukup seseorang itu disebut fiqhan, mengetahui ilmu agama, idza abadallah, ketika ia mau ibadah kepada Allah. Artinya ya sambil jalan, sambil ia jalani apa yang diperintahkan oleh Allah, sambil kita ngaji.
wis yang kita jalani kayak hari-hari ini sudah benar. Yang penting kita puasa ya puasa dulu sambil jalan sambil belajar ilmunya puasa. Sholat ya sholat dulu. Lah kalau nunggu pinter masalah sholat ya nggak sholat. Ya wis pokoknya sholat dulu sambil belajar sambil jalan. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza abadallah. Cukup seseorang itu disebut orang yang ngerti agama ketika ia sudah mau menjalani ibadah. Dia sebagai sambil jalan. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukup seseorang itu disebut jahlan, jahil. Orang jahil. Kalau goblok tadi ini ya. Kalau yang dikatakan goblok jual es teh langsung terkenal ya. Goblok, jahil. Idza ujiba, ketika ia gumun. Gumun itu kagum, heran. Biro'ihi, dengan dirinya sendiri. Wah, kayaknya cuma dua nih. Yang lain apa? Pada merem semua. Saya yang melek. Yang melek. Cukup orang itu disebut jahil ketika merasa dirinya udah pinter. Orang merasa pinter itu justru malah dia tuh ya aslinya orang goblok. Pinter merasa itu bagus, tapi kalau merasa pinter, wah itu ya gak bagus. Kalau pinter merasa berarti wah saya masih bodoh, berarti kan dia mau belajar. Saya masih miskin, makanya dia mau kerja. Nah kalau dia udah merasa pinter, diajak ngaji, ngapain? Saya udah pinter ngaji. Diajak kerja, lah ngapain? Saya udah kaya kerja. Ngapain? Wa kafa bil mar'i jahlan idza ujiba bi rabbi. Orang itu sudah bisa disebut sebagai jahil, orang goblok, ketika dia sudah merasa dirinya pinter. Makanya tadi pinter merasa itu bagus, tapi kalau merasa pinter, wah itu yang gak bagus. Wa innaman nasu rajulan, dan sesungguhnya manusia itu ada dua kelompok. Mukminun wa jahilun. Ada orang yang mukmin, ada orang yang jahil. Fala tudri al-mu'mina, fala tudri, maka jangan kau nyakiti, jangan kau menghina, merendahkan al-mu'mina, orang yang beriman. Tapi wala tuhawir al-jahil, jangan berdebat dengan orang goblok. Berdebat orang goblok, kita ikut goblok masalah. Berdebat dengan orang gila, ya kita ikut gila. Udah tahu gila diladenin, yuk kita ikut gila. Berdebat dengan satu orang goblok, wis mending ngalah. Dalam makalahnya Imam Syafi'i, beliau bilang, saya siap meladeni debat dengan 1000 orang alim, 1000 orang pinter, tapi saya nggak berani debat dengan satu orang bodoh. Karena orang bodoh itu kalau debat pakai dalil pokoknya. Wah wes, pokoknya kalau ada orang diskusi debat kok ngomongnya pakai pokoknya, wes ngalah ya udah. Pakai pokoknya, repot orang pakai pokoknya. Ya debat orang-orang begitu ya tunggu momen. Kayak mungkin dulu saya pernah cerita tukang mie ayam. Tukang mie ayam itu diajak sholat gak mau, karena dia bilang, ngapain sholat, mau mati gue enak. Lah kok tahu mati enak, nyatanya gak ada yang balik. Lah kok begitu? Lah orang-orang perantau itu kalau cocok enak gak balik. Ya udah pokoknya tetap di situ. Kalau perantau kok gak cocok balik pulang. Berarti orang mati enak. Wah iya orang begini di debat ya pakai dalil gak mempan. Tunggu aja, begitu dia sakit, saya tengokin, langsung saya bilang, wah bentar lagi mati. Penyakit begini mah gak lama mati. Akhirnya dia bilang, jangan dong, lah katanya mati enak. Pernah lagi ya Mas Kuriti masjid, dia dikerja di masjid itu sudah 20 tahun lebih, tapi belum pernah sholat. Ya kan unik ya, kerjanya di masjid, jadi security masjid, tapi belum pernah sholat. Saya bilang belum pernah sholat, siapa tahu besok-besok mau sholat. Ya sampai detik ini kayaknya belum.
Lewat beberapa subuh yang lalu saya ngisi pengajian subuh di situ ya masih belum sholat maksudnya. 2 minggu yang lalu apa saya ngisi pengajian subuh di situ masih belum sholat. Ya dia bilang, oh anjing aja jagain Ashabul Kahfi yang cuma 7 orang. 7 orang itu masuk surga, anjingnya diajar. Dan saya ini jagain ribuan orang. Masjid itu kalau Jumat jamaahnya ribuan. Masjidnya gede banget. Subuh aja ada kali 500 orang gede. Lah mosok kalau mereka masuk surga saya nggak diajak. Oh ya udah ya wes. Belum ketemu ini. Belum ketemu selahnya saya, belum ketemu. Lah iya, kata dia anjing aja jagain 7 orang masuk surga itu anjing yang katanya binatang najis. Lah ini saya manusia kok mosok nggak bisa masuk surga. Iya. Ntar kalau didalili yo dia bilang pokoknya itu masalahnya. Ya kok diajak diskusi kok orang yang wes pokoknya wah wes kalah yo. Maka di sini wala tuhawir al-jahil. Jangan berdebat dengan orang bodoh karena nanti kita ikut bodoh. Sama berdebat sama istri jangan. Lah yo Bu. Berdebat sama istri itu maksudnya di hadis Rasulullah ini jangan melakukan hal yang sia-sia. Debat orang bodoh itu sia-sia. Debat sama istri yo enggak bakalan menang. Iya Mas Atam ya. Iya, wes pokoknya istri ngomong ya. Pengalaman berarti. Wes pokoknya jangan debat, wes pokoknya iya aja udah. Tapi tenang, sebentar lagi makhluk terkuat di muka bumi akan tunduk. Tapi paling cuma sejam 2 jam. Habis pulang sholat Id, apalagi sini tempelin cepean. Tapi bentaran. Ntar gak nyampe 1 jam udah bentak lagi. Ayo cepetan katanya mau silaturahim ke sono bukannya ganggu aju. Pak Idris kok kayaknya cengar-cengir. Oh kayak oh ya pada ngaku ya. Iya, jangan didebat. Wes pokoknya iya. Enggak ada gunanya. Enggak bakalan menang masalahnya. Maksudnya ini kan wala tuhawir al-jahil, jangan debat dengan orang bodoh itu artinya sia-sia. Ya kalau diskusi debat dengan orang sama-sama paham, enak, adu dalil ya ayo. Tapi orang bodoh wis. Kok ngaku kayak gitu? Ya. Orangnya ada di belakang ada. Takutnya orangnya ada di belakang. Pokoknya. Baru penyanyian. Curhat. Maksudnya jangan sia-sia. Hadis Rasulullah itu kan ada min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang, orang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Ya daripada debat gak ada ujungnya ya wis ya. Nganggu. Bukan kita nggak berani, bukan nggak berani. Hanya menghindari sesuatu yang sia-sia. Karena lawan setan susah ya gitu. Lah iya. Lawan setan susah. Susah, nggak bisa dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilut taufiqi khairun min katsiril aqli. Qalilut taufiq, sedikitnya taufik. Taufik itu apa? Hidayah. Sering kan orang kalau pidato wabillahi taufik wal hidayah. Ya taufik itu apa? Hidayah itu petunjuk, taufik itu menjalani petunjuk itu. Nah, orang dulunya misalnya Kristen, kemudian dia masuk Islam, itu namanya hidayah.
Lah kemudian dia menjalani keislamannya dengan sholat, zakat, nah itu namanya taufik. Kita tahu masalah sholat tahajud, itu namanya hidayah. Kemudian kita tahajud, itu namanya taufik. Nah itu taufik itu gitu. Pelaksanaan dari sesuatu yang kita tahu, itu namanya taufik. Biasanya makanya kan selesai pidato wabillahi at-taufik, dan dengan petunjuk Allah. Kan biasanya habis menjalani A, B, C baru ditutup wabillahi taufik. Ini semua ini karena petunjuk Allah. Wabillahi taufik. Qalilut taufik artinya sedikit dari ilmu yang kita amalkan. Khairun itu lebih baik min kasiril akli, daripada banyak akal-akalan. Debat dari jam 8 sampai jam 11 malam masalah kunut umpama. Sampai dalil semua dikeluarin, subuh gak sholat. Itu lebih baik gak usah debat-debatan lah, pokoknya saya pengen kunut-kunut, kalau situ gak pengen ya udah, tapi nanti subuh sholat. Debat sholat taraweh, pokoknya dalilnya 20 itu yang sahih. Kata yang 8, enggak bisa, Rasulullah itu sholatnya 8 yang disaksikan oleh Aisyah. Tapi orang yang debat dua-duanya enggak taraweh. Bener itu debat masalah mau puasa. Itu yang puasa. Debat dengan doa puasa yang sahih itu zahabal dzama'u. Allah walakasum itu doif. Tapi dua-duanya enggak puasa. Yang bener yang puasa, yang puasa. Wes. Itu hadisnya udah diomongin. Ayo debat getupuk. Sama kayak orang debat masalah merek motor. Bagusan Honda, bagusan Yamaha, tapi dua-duanya nggak punya motor. Dua-duanya nggak bisa naik motor lagi. Sedikit dari yang kita amalkan, dari ilmu yang kita punya lebih baik daripada debat berlarut-larut nggak karuan. Wal aqlu fi amri dunya mudarratun. Mikirin dalam urusan dunia mudarratun, repot. Wal aqlu fi amri din masarratun. Ini kita selesaikan sampai huruf ya. Sampai huruf kaf. Dan mikirin dalam urusan akhirat masarratun, itu memudahkan. Mestinya ya memudahkan dalam urusan akhirat. Ku bi amwalikum an a'radikum. Ku jagalah bi amwalikum dengan harta-hartamu, an a'radikum dari kehormatan. Bahasanya kalau menerjemahkannya begini, jagalah kehormatanmu kalau perlu dengan hartamu. Orang-orang yang berpotensi akan membahayakan kita. Lah orang itu enggak lagi bahaya kalau dikasih duit, ya udah kasih aja. Maksudnya begini, ada orang yang ini bahaya, orang-orang ini kalau diantep-antepin dia ya. Tapi begitu dia dikasih duit, orangnya akan nurut, udah kasih aja. Nah, model begini kan banyak ya. Banyak banget kan? Lah iya, asal orang itu dikasih duit kok nurut, udah kasih aja. Daripada dia nggak dikasih duit malah bikin masalah, mending kasih aja. Loh, itu perintah Rasulullah malah. Ku bi amwalikum, jagalah dengan hartamu, min a'radikum, dari kehormatan. Artinya jaga kehormatan kita kalau perlu dengan mengeluarkan duit. Contoh gampang-gampangan, di perapatan, kalau kita bawa mobil, kaca kita buka, tangan kita begini-begini. Itu biar jalanan macet, dicariin jalan. Kan? Coba kalau kita enggak, kaca kita tutup, kata mau bodo amat. Ini artinya kehormatan kita, kemudahan kita, walaupun hanya dengan mengeluarkan. Lah orang kalau sering kita kasih, orang itu mau macam-macam sama kita ya takut aja. Tapi kalau kita agak sering ngasih, pelit, pentil, bodo amat, nyungsep
nyungsep. Lah kalau kita sering ngasih, orang itu mau ngapa-ngapain kita, sungkan. Ntar gak dikasih lagi dong. Terus makanya kalau perlu nyogok lah. Lah iya biasa lewat situ kok sering kita kasih. Oh, ntar dia begini. Kalau kita nggak lewat, kalau lewat aja dicuekin. Tapi kalau sering ngasih, siap. Di depannya. Kalau kita lewat sering digalin apa kayak ntar dia siap. Kalau perlu dia duduk aja langsung berdiri siap. Wal yusani ahadukum bilisanihi andini. Wal yusani dan belalah, dan hendaknya membela ahadukum salah satu di antara kalian bilisanihi dengan lisannya andinihi dari agamanya. Artinya salah satu di antara kalian membela agama ini dengan lisannya. Membela agama kita dengan berdebat itu kan dengan lisan ya. Kayak siapa yang Pak sering nonton itu? Yang pakai masker dulu. Oh, si Zuma. Itu kan berarti kan membela agama dengan berdebat dengan lisannya. Kalau yang mualaf itu yang Cina itu apa? Donditan, apa ya? Donditan namanya ya. Itu kan membela agamanya dengan mereka orang-orang yang menyerang agama kita dengan lisan. Ahadukum salah satu di antara kalian. Berarti mereka memang jumlahnya gak banyak. Kalau kayak kita ya di debat kalau masalah begitu ya pelongok-pelongok nggak ngerti. Iya wes. Yo. Tapi mereka kan memang paham banget. Sampai ibarat senjatanya mereka aja paham. Senjatanya musuh lah ibaratnya. Lah memang ini perintahnya wal yusani ahadukum bilisanihi andini. Hendaknya ada yang membela agama ini dengan lisannya, yaitu dengan diskusi. Kalau dulu ada apa namanya? Yang India apa mana ada yang banyak mengualafkan orang itu? Zakir Naik ya. Zakir Naik namanya ya. Terus dulu gurunya siapa? Ahmad Didat atau siapa itu? Itu kan jago-jago dalam berdiskusi. Al-Qur'anu huwa an-nuru al-mubin. Quran itu adalah cahaya yang nyata, Nurul Mubin. Nama mesin itu Nurul Mubin. Kampung Lagoy, mesinnya kan Nurul Mubin. Plangnya di pinggir jalan. Cahaya Quran itu adalah cahaya yang nyata. Cuman kita karena nggak tahu, kayaknya ya cuman begini-begini aja. Wal dzikru dan peringatan al-hakimu yang bijak. Quran udah memperingatkan segala kejadian itu. Quran udah ngasih tahu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Orang-orang itu kalau orang baik maka keberkahan akan muncul. Nah, itu pemberitahuan Quran. Itu nurul mubin. Tapi peringatan yang bijak juga sama. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam ini ya gara-gara ulah tangan-tangan manusia. Sampai banjir kemarin ya karena yang aturan buat resapan air di tempat wisata itu kan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wasiratu dan jalan al-mustaqim yang lempeng yang lurus. Quran fungsinya Quran bukan buat jimat. Ayat Quran ditulis dipotong-potong dipaku di atas pintu jimat. Barang siji sing kudu di rumah jimat. Siji di rumah Iya. Siji di rumah, siji bae ya. Al-Qur'anu Quran itu yuqra'u dibaca biluhunil arabi dengan luhun itu dialek langgam Arab. Wa aswadiha dan suara orang Arab. Artinya Quran itu cara membacanya diikuti dialek Arab. Cuman karena Quran datang ke Indonesia, yang ngajarin orang Indonesia kadang dialek Arab berubah. Ain jadi
nga. Subhana rabbika rabbil izzati jadi nizzati ngamma yasifun. Ya makanya kalau para ahli tajwid disalahkan karena tidak mengikuti dialek Arab. Dialek Arab kan tidak ada nga, adanya a. Cuman masyarakat kita sampai untuk membedakan antara ain dan hamzah, ainnya sampai berubah menjadi a. Al-Quran yuqra'u biluhunil arab wa aswatiha. Quran itu dibaca dengan dialek atau lahjah Arab. Maka kalau kita niruin dialek lahjah itu cara baca. Enak emang orang Arab. Saya kalau paling seneng nonton video pendek Asudes itu. Kan wajahnya kelihatan gede kan. Gerak mulutnya itu ketika baca Quran itu niruin ya susah ya, karena kita bukan orang sono. Wa iyyakum waluhuna ahlil isyki, dan hati-hati dengan lahjahnya, dialeknya ahlil isyki, orang yang menahan kerinduan. Artinya nahan kerinduan. Biasanya orang kalau rindu kan dia bikin syair, bikin lagu-lagu. Artinya jangan menggunakan bacaan Quran dengan lagu-lagu yang misalnya baca Quran pakai lagu-lagu langgam dangdut. Kalau adzan pakai lagunya Rama apa? Yopilatul. Hayyalas shalah. Hayyalal falah. Lah kan lagunya orang-orang jatuh cinta ya. Dituruti umati emak. Gimana Pak Idris lagunya? Penyanyi kok. Waluhunu ahli kitab ini, dan dialeknya dua ahli kitab. Berarti cara baca Taurat dan Injil. Kalau Injil cara bacanya ya kayak di YouTube sudah ya. Bedakan biar beda mana Quran mana Injil. Lah Injil yang berbahasa Arab kan ya, kalau yang nggak tahu dikirain kan ya. Dulu saya pernah diliatin temen kaos, tulisannya Arab, tapi itu doa orang Kristen itu, Bapak Roh Kudus itu. Tapi tulisannya Arab. Nah kalau nggak tahu dikirain ya kaligrafi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. kaos sablonan ini loh. Pokoknya kalau diterjemahkan Indonesia itu wahai Bapak di surga apa itu. Pokoknya yang itu. Lah saya pernah nanya ke Bang Panji. Oh iya Ustaz, ini artinya begini. Saya pernah nanya ke Bapak. Kaos itu saya foto, Biasanya kayak bahasa Arab. ya memang bahasa Arab Pak Haji. Ya kayak kaligrafi gini loh. Nah, persis gitu loh. Tapi ditulis sablon di kaos. Di depan belakang, pokoknya saya lihat itu, saya foto. Terus gak lama saya cerita Bang Panji, oh ya artinya begini Pak Ustaz. Wahai Bapak di surga, apa itu pokoknya itu Roh Kudus gitu. Alhamdulillah. Udah itu. Tulisannya Arab pakai kaligrafi begitu. Lah Injilnya orang Arab lah mirip Quran. Ada bagi yang nggak tahu kan. Kaligrafi dibagus ini. Lah ini kaligrafi. Ntar jatuh ke tanah, wah ambil ayat Quran. Padahal Pak. Fa innahu sayaji'u bahwa sesungguhnya akan datang setelah aku qaumun, satu kaum yurajji'una bil Qur'ani, yang mereka memaknai atau membaca Quran tarji al-bina'i wan nauhi, seperti bacaannya orang yang menjerit. Nauh menjerit. Baca Quran tapi kayak bentak-bentak. La yujawizu hanajiruhum, yang bacaan Quran itu hanya mentok di tenggorokan mereka saja, nggak pernah nyampe masuk ke hati. Baca Qurannya hanya lancar di mulut tapi nggak resep di hati. Maftunatun qulubuhum, bahkan hatinya dipenuhi dengan fitnah. Nah ini memang pernah terjadi.
Wa qulubul ladzina yu'jibuhum sya'nuhum, dan hati orang-orang yang kagum terhadap mereka. Ini prediksi, bukan prediksi, perkataan Rasulullah yang terbukti bahwa ada orang yang ahli Quran, tapi Quran itu enggak resep di hatinya, hanya di mulutnya saja. Yaitu terjadi ketika Sayyidina Ali, mantunya Rasulullah, terbunuh oleh seorang namanya Abdurrahman bin Muljam. Lah Abdurrahman bin Muljam ini penghafal Quran, bacaan Qurannya jago, tapi Qurannya nggak sampai meresep di hati, hanya di mulut saja. Sampai-sampai dia menghalalkan darahnya Sayyidina Ali, nggak memahami Quran, padahal Quran bacaannya tiap hari. Itu seakan ini yang dulu pernah sampai disalahpahami karena diucapkan Kiai Said Akil Siraj, bahwa benih-benih teroris itu karena hafalan Quran tapi tidak sampai masuk ke hati. Nah, orang yang membunuh Sayyidina Ali kan masuk dalam kelompok terorisnya. Pelakunya hafal Quran. Kita juz 30 aja nggak hafal-hafal. Baca Al-Kafirun aja bala. Lakum nggak kelar-kelar. Lah pelaku pembunuhnya penghafal Quran. Lah itu yang dimaksud dengan orang yang hati-hati dengan orang yang baca Quran. Quran hanya di mulutnya saja, tapi nggak nyampe masuk ke hati. Dan itu ya Rasulullah kan pernah bilang, saya jibu akan datang. Berarti zaman Rasul belum ada. Lah ketika zaman Sayyidina Ali itu kan hanya beberapa puluh tahun saja sudah terbukti bahwa pembunuh Sayyidina Ali itu penghafal Quran. Malamnya tahajud nggak pernah berhenti, siangnya baca Quran nggak pernah berhenti, tapi ia nggak memahami Quran. Nah, pelaku-pelaku teroris yang ditembak itu kan ya rata-rata secara dohir kan ya ngajinya lebih tekun daripada kita ya. Tapi asal nggak sama dia dibilang kafir, asal dibilang kafir halal dibunuh. Di YouTube kan ada ya? Biar orang tua, biar itu saudara, biar itu siapa, kalau beda dengan kita berarti kafir. Kalau kafir halal, enggak. Orang model begini. Oh yang puluhan tahun kafir baca la ilaha illallah sekali jadi Islam oh ya. Lah ini baca la ilaha illallah gara-gara di depannya ada kuburan dibilang kafir. Ini bentar lagi kan ya? Bentar lagi ya? Menjelang Idul Fitri, kan banyak orang pada la ilaha illallah di depan kuburan. Itu kata orang sono-sono kafir. Kalau kafir halal dibunuh. Itu benih-benih teroris kan begitu. Ntar kalau pulang asal pokoknya la ilaha bukan kuburan tembak dor. Wah payah ya pemikiran. Orang 60 tahun kafir baca la ilaha illallah Islam, hilang kafirnya. Lah ini 60 tahun baca la ilaha illallah gara-gara la ilaha illallah depan kuburan kok dihukumi kafir. Ada kuburan di sebelah sono masjid, yo katanya kafir. Berarti kuburan ini masjid itu Nurul Mubin itu sebelah sono kan masjid, kuburan ya. Kuburan kafir. Sebuah lah. Gitu. Iya baca Quran enggak nyampe ke hati, hanya mandek di mulut tenggorokan saja. Al-qudatu, wah ini hakim, qadi, salah satu itu ada 3. Ada 3 macam. Isnani finnar, yang 2 di neraka, wa wahidun fil jannah, yang 1 di surga. Jadi hakim itu ada 3 kelompok, yang 2 masuk neraka, yang 1 ke surga. Rajulun alimal haqqa, seorang hakim yang ia paham yang benar, faqadha bihi fa huwa fil jannah. Kemudian ia menghakimi, menghukumi dengan kebenaran itu, maka ia ke surga. Wa rajulun qadha linnas ala jahlin. Yang kedua ada hakim yang menghakimi tapi dengan kebodohannya. Fa huwa finnar, maka ia di neraka. Hakim itu kan ya kadang mohon maaf ya pakai hukum KUHP, kasih uang
habis perkara. Pokoknya berani tak gentar membela yang bayar. Wani piro yang benar di penjara. Gimana lagi? Oh, itu sungguh mata dunia. Nah, iya. Hakim itu ada 3 kelompok, yang satu ke surga, yang 2 di neraka. Ada hakim yang memang ia nggak mendalami kasusnya, karena pokoknya langsung ketok-tok penjara. Berarti dia menghakimi dengan kebodohan. Neraka. Warajulun arafal haq. Ada hakim yang ia tahu kebenarannya, itu dia tahu. Fajara fil hukmi, tapi ia mengingkari dalam hukum itu bahwa benar, maka ia di neraka. Ia tahu si fulan ini benar, tapi karena nggak ngasih duit, ia divonis salah. Siap-siap neraka. Hakim ada 3 kelompok. Kira-kira di Indonesia banyakkan yang mana ya? Hakim yang pertama, ia tahu ini benar, kemudian ia memutuskan dengan kebenaran itu. Didalami dulu kasusnya, dipelajari, setelah ya ternyata ini benar. Yang kedua, hakim yang tidak mempelajari kasus, terus pokoknya modelnya wajahnya ngeselin, langsung vonis neraka penjara 20 tahun, wajahnya ngeselin. Kalau orang yang baik di voting hukumannya. Karena dia berperilaku baik, punya tanggungan anak istri, walaupun korupsinya 200 berapa triliun, hukumannya cukup 4 tahun atau 6 tahun? 6 tahun. Giliran ada maling ini, warajulun arafal haq, dan ada hakim yang ia paham, sebetulnya ia tahu kalau si fulan ini salah, tapi karena ini si fulan sering ngasih upeti, THR, ngasih THR, ya dihukumi bener, maka ya neraka juga. Kayak lagunya Roma Irama lah Inggris ya. Apa? Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Masalahnya ya KUHP, kasih uang habis perkara. Itu si ancaman Rasulullah dalam hadis ini, hakim itu kaki kanan ke surga, kaki kiri ke neraka. Kalau bener ya langsung ke surga, kalau salah ya neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjut setelah Idul Fitri. Huruf kaf tandai bagi. Enggak tahu dah, berapa sekarang? 6. Berarti insyaallah hari ini terakhir ngaji Ramadan. Insyaallah nanti disambung lagi setelah Idul Fitri. Wallahu a'lam.